Sodom dan Gomora adalah sebuah kota dalam Alkitab sangat terkenal jahat. Oke saudara, bersama saya Pendeta Eslomanik akan membahas topik ini. Saya harap Anda bisa mempersiapkan Alkitabnya supaya kita bisa bersama-sama melihat secara langsung dari Alkitab, bukan kata pendeta. Oke, selamat mendengarkan. Saudara pendengar, kota Sodom dan masyarakat di dekatnya, yaitu Gomora, itu merupakan dua kota yang hidup dalam kebobrokan. Kedua kota ini akan selalu diingat sebagai kota-kota yang diisi dengan penyimpangan-penyimpangan seksual dan ditentukan untuk dibinasakan Allah. Karena apa? Karena perilaku seksual mereka yang sangat jahat. Maka, bahkan sampai hari ini, saudara, homoseksualitas dikenal sebagai sodomi. Banyak orang tidak berbicara secara langsung mengenai homoseksualitas. Saya akan membicarakannya karena Alkitab membicarakan hal ini. Alkitab berbicara secara langsung dan menunjukkan bahwa homoseksualitas merupakan suatu penghinaan, suatu penyimpangan, suatu dosa di mata Allah dan perlu bertobat darinya. Homoseksualitas tidak pernah dirayakan tidak pernah dirayakan. Bukan merupakan sesuatu yang dibanggakan. Sama seperti ketika seseorang membunuh atau mencuri, dia tidak bangga dengan hal-hal tersebut. Demikian juga seorang yang cabul tidak bangga dengan perilaku mereka. Saudara pendengar, kata sodomi sinonim dengan homoseksualitas yang kita katakan, dan ini berasal dari catatan dalam Kejadian pasal 18 dan 19. Nah, singkatnya, disinilah tempat terjadinya dua pasal itu. Tuhan dan dua malaikat datang mengunjungi Abraham. Ia menyiapkan makanan yang menyenangkan bagi mereka. Sebuah pesta yang amat mengesankan untuk menyambut mereka. Ini adalah bagian dari keramahan dalam menyambut tamu di zaman itu. Tetapi ia juga mengenali dan menghormati Tuhan. Sejak masa ini, di kitab Kejadian 18 Allah menegaskan perjanjiannya bahwa ia akan memberi Abraham seorang putra dan anak itu akan menjadi awal dari garis keturunannya. Janji untuk memberkati seluruh penduduk bumi melalui Abraham. Namun juga sebagai tugas sampingan, dua malaikat itu dikirim untuk menginvestigasi kota Sodom, dan kesanalah mereka pergi karena mereka akan membawa murka Allah pada kota tersebut sebagai penghukuman langsung atas kebejatan kota tersebut. Itulah pasal 18. Di pasal 19 di sini Abraham mencoba melakukan penawaran dengan Allah dan mengatakan, kalau ada 50 orang yang bisa ditemukan di kota itu sebagai orang benar, tidakkah engkau akan menangguhkannya? Alasan Abraham melakukan penawaran karena keponakannya Lot dan keluarganya itu tinggal di Sodom. Maka Tuhan pun berkata bahwa ia akan menangguhkan penghukuman atas kota itu, dan ini semacam pola penawaran di Timur Tengah. Abraham melanjutkan dengan mencoba menawar angka yang lebih rendah, dan Tuhan memberi sampai akhirnya jumlah itu menyusut menjadi 10 orang. Nah, sekarang Anda tahu ini pasti kota dengan kejahatan dan kebejatan yang amat besar. Bahkan jika ada 10 orang benar pun tidak bisa ditemukan di kota itu. Dengan kata lain, seluruh masyarakat telah tenggelam di dalam dosa. Saudara, kita temukan bahwa hal seperti ini sudah biasa. Ketika seluruh ras dan kelompok orang menjadi begitu bejat, begitu jahat, Allah hanya melenyapkan mereka. Ini merupakan sesuatu yang perlu kita tangani secara serius. Kemanusiaan mempunyai sikap arogansi yang sedemikian ini sungguh merupakan suatu hal yang sulit dipercaya. Bau kebanggaan ini naik ke surga, dan Tuhan akhirnya berkata, ini sudah cukup. Dan ia hanya akan memusnahkan manusia. Seharusnya tidak ada alasan yang dibuat mengapa Allah bertindak dengan cara ini. Kita tidak harus membuat alasan untuk ini. Manusia benar-benar layak dihancurkan
ketika mereka begitu menantang dan begitu arogan terhadap pencipta yang telah membuat mereka. Saya diingatkan akan kitab Wahyu yang menunjukkan murka Allah dicurahkan dalam kemarahan yang hampir tidak bisa dipercaya atas orang yang jahat dan berdosa. Ada satu adegan di mana seorang malaikat disuruh mengambil sebuah sabit yang tajam, sabit yang digunakan untuk menuai tanaman dengan sebilah sabit kejam yang tajam, dan ia disuruh mengayunkan sabitnya. Ia sedang membabat orang tidak percaya. Ada deskripsi mengenai darah yang mengalir setinggi kuda kekang. Jika Anda tidak mau menerima dan memahami bahwa Anda perlu tunduk, perlu hormat di hadapan Allah perkasa yang akan menjadi hakim alam semesta, Anda bodoh. Jika Anda berpikir Anda akan berlalu dengan kebanggaan dan arogansi atas keberdosaan dan imoralitas Anda, maafkan saya, Anda seorang idiot. Anda perlu memakai akal sehat dan menyadari bahwa ada Tuhan atas alam semesta ini yang telah memanggil Anda untuk hidup benar dan sedang menawarkan pengampunan dan belas kasihan kepada Anda di dalam Yesus Kristus. Murkanya tidak akan ditangguhkan lagi selamanya dan Anda tentunya tidak akan berdiri di jalan itu. Maka mari kita diskusikan di sini tentang Allah yang mengirimkan para malaikat ke kota tersebut. Dan disinilah rahmat Allah itu benar-benar luar biasa. Para malaikat itu masuk ke kota tersebut dan para pelaku homoseksual yang keji di kota itu datang dan berusaha menarik orang-orang ini untuk mereka pakai. Wow. Para malaikat membutakan mata mereka dan memberitahu Lot, Sekarang kamu harus pergi. Namun Lot enggan pergi. Ini sungguh tak bisa dipercaya. Ia enggan, saudara. Ia memiliki rumah yang indah dan mungkin juga memiliki keledai dan unta, dan ia mempunyai semua pernak-pernik serta perhiasan. Ia tak ingin meninggalkan semuanya itu. Bayangkan, murka Allah akan dicurahkan, semua akan dihancurkan, dan Anda masih ingin tinggal karena barang-barang Anda? Ya, Anda tahu, manusia itu lemah bahkan ketika kita beriman, bukan? Yang menakjubkan ini adalah bahwa teks ini mengatakan para malaikat. Karena Allah berbelas kasihan, para malaikat meraih tangan Lot dan istri serta putri-putrinya dan membawa mereka keluar dari kota tersebut. Itulah belas kasihan Allah. Bahkan ketika kita tidak mampu mengetengahkan apa yang diperlukan untuk sepenuhnya mematuhinya, dan karena Ia penyayang, Ia memimpin kita ke tempat yang aman. Luar biasa, saudara. Nah, beberapa pengalaman lain yang terkait di sini ya. Saya telah berbicara dengan amat kuat ya mengenai dosa homoseks ya. Tetapi kita tahu bahwa ini bisa dipertobatkan. Bisa, saudara, bisa. Orang-orang yang bergumul dengan ini, orang-orang heteroseksual dan ingin melakukan kehendak Allah akan disambut. Pasti disambut loh. Pasti mereka diampuni. Mereka adalah orang-orang yang bergumul dengan suatu kondisi seperti seorang yang kecanduan alkohol dan sedang berjuang dengan suatu kondisi. Mengapa orang harus menderita karena hal ini? Jika orang menderita kecanduan alkohol, bukankah suatu hal yang indah jika kita menemukan penyembuhannya? Jika orang menderita depresi dan kita bisa menyembuhkannya, itu suatu hal yang fantastik. Jadi ini juga akan menjadi alasan merayakan jika orang dibebaskan dari pengaruh genetis homoseks. Kita tidak diberitahukan mengenai hal ini secara definitif, tetapi itu bisa karena ada pengaruh genetis. Mengapa tidak mencari penyembuhan dan menyelesaikannya? Dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik, saudara. Namun di sini kita mempunyai belas kasihan Allah. Seluruh kota akan disapu bersih. Murka dan penghakiman Allah tidak akan ditangguhkan dan Ia akan menyelamatkan kota tersebut bagi 10 orang benar. Kadang saya bertanya-tanya, kalau ada tempat-tempat di dunia pada hari ini yang begitu mendukakan Allah dan begitu bejat, begitu jahat, yang mana akan benar-benar dihancurkan jika bukan oleh kemurahan Allah. Kemudian, lebih dari itu, kemurahan yang Ia tunjukkan kepada Lot, yaitu dengan secara hurfiah
menggandeng tangannya, dan membawanya keluar kota. Wow, saudara, alangkah baiknya Tuhan kita itu. Jadi Anda tahu ini hal yang sama, datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan akui dosa dan kesalahanmu. Tidak ada satupun dari kita yang begitu kuat, begitu ajaib dan sempurna. Dan kenyataannya, kebenaran yang kita ketahui, banyak orang yang sedang mendengarkan program ini mempunyai bentuk masa lalu yang menyedihkan. Dalam hidup kita, kebanyakan kita telah tergelincir dan jatuh secara moral, dosa seksual, kita mencuri, berbohong, kita telah melakukan semua itu. Namun ada hal yang mau mengampuni dalam nama Yesus. Jika kita mau bertobat, hanya jika kita meminta Allah memegang tangan kita dan memintanya memimpin kita keluar dari dosa ini untuk membawa kita masuk dalam hidup baru yang berbeda, dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus, Ia akan melakukannya. Tidak seorang pun dari kita akan sampai ke surga dengan usaha kita sendiri. Kita lebih seperti Lot yang terpaku dengan kesetiaan kita yang terkoyak, dengan kebingungan kita yang membuat kita frustrasi, dan butuh tangan Allah yang perkasa meraih tangan kita dan membawa kita pulang. Sodom akan selalu mewakili murka Allah atas dosa pemberontakan dan kebejatan moral. Tetapi Sodom juga mewakili kemampuan Allah yang mengherankan untuk mentoleransi kebejatan dan pemberontakan ini dan menjadi begitu berbelas kasihan kepada kita. Dalam hidup Anda perlu mengenali kebutuhan untuk bertobat. Anda perlu menyadari bahwa ada begitu banyak waktu yang Allah berikan kepada Anda untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Penghakiman Allah akan tiba dan kita tidak tahu kapan terjadinya. Namun sekarang adalah hari pertobatan. Sekarang waktunya untuk berdamai dengan Tuhan Yesus. Tinggalkanlah hidup Anda yang berdosa itu. Tinggalkan kebejatan moral Anda. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Temukan keselamatan dan kemurahan di dalam Dia. Jangan menunda hal ini dan jangan tenggelam dalam dosa dan kebejatan moral. Bertobatlah dan datang kepada Allah yang ingin bermurah hati kepada Anda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak seorang pun di dunia menentukan keinginannya. Tak seorang pun di dunia bebas dari derita. Di mana-mana pun berada, kemana-mana kita pergi, kita kan selalu sengsara jika tidak bertobat. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromel Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Pendeta Islamanik mohon diri dari ruang dengar Anda. Tuhan yang kau ciptakan bagi umatmu. Lihat langit yang biru, gunung-gunung yang tinggi. Inilah ciptaan Tuhan bagimu. Inilah ciptaan Tuhan bagimu. Inilah ciptaan Tuhan bagimu. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.